Halo, hai Bapak Ibu hebat semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya Bapak Ibu. Baiklah, kali ini saya akan menampilkan koneksi antar materi pada modul 2.1 pada program pendidikan guru penggerak dengan topik memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, perkenalkan diri saya Romelda Purba, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Kepulauan Anambas. Instansi kerja saya ada di SMA Negeri 1 Jemaja. Perkenalkan juga ibu fasilitator saya yang selalu setia mendampingi kami dan memberi kami semangat, yaitu Ibu Indrawati Kusumawardani dan juga Bapak pengajar praktek kami yang paling top, Bapak Muharyadi. Semoga Bapak Ibu selalu senantiasa diberi kesehatan dan juga kebahagiaan. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan untuk merefleksikan tentang pembelajaran berdiferensiasi, sebelumnya saya akan menjawab dulu pertanyaan pemantik yang disediakan di LMS. Yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Jawabannya iya. Secara tidak saya sadari, selama saya mengikuti program guru penggerak, mindset saya sebagai seorang pendidik itu banyak mengalami perubahan. Dan juga secara saya sadari dan atas kemauan saya sendiri, saya juga mulai mengubah pola pemikiran saya dari yang sebelumnya dan menjadi apa saya yang sekarang. Dimulai mungkin masih hal-hal yang kecil, tapi itu sangat berpengaruh buat saya. Dan juga dibandingkan saya yang dulu sering misalnya dalam keadaan emosi, ngedumel di kelas itu, tapi sekarang saya mudah-mudahan sudah bisa bersifat lebih terbuka dan juga banyak perubahan-perubahan positif yang saya lakukan untuk pengembangan diri saya sebagai saya seorang pendidik, dengan harapan saya dan anak-anak saya yang ada di kelas lebih terjalin lagi namanya keterikatan dalam pembelajaran. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Melalui modul 2.1 ini saya mempelajari pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memfasilitasi untuk keberpihakan kepada murid dengan adanya keberagaman yang kita temukan di kelas. Jadi dengan adanya pemikiran saya yang semakin terbuka setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, maka saya akan sebagai seorang guru saya akan semakin berusaha untuk memenuhi dan juga mengatasi masalah-masalah yang beragam dalam kelas pembelajaran saya, karena setiap anak itu punya hak yang sama dalam belajar dan setiap anak itu dengan keunikannya. Maka saya sebagai guru, sebagai seorang pendidik dalam pembelajaran berdiferensiasi ini mudah-mudahan membawa perubahan yang sangat baik bagi saya ke depannya, dan juga anak-anak itu tidak ada lagi yang merasa terabaikan dan merasa bahwa dia tidak mampu. Tapi mudah-mudahan saya bisa hadir di tengah-tengah mereka, memberi warna bagi semua keunikan mereka itu. Pertanyaan pemantik yang ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Bagi saya, pembelajaran berdiferensiasi ini masih baru bagi saya sendiri, dan tantangan itu jelas akan banyak baik saat ini maupun ke depannya. Tapi saya percaya dan saya akan mulai
dan juga akan berusaha selalu bersikap positif dalam arti saya akan senantiasa mencari referensi untuk memperkaya pengetahuan dan pengembangan diri saya lagi, pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi ini agar saya semakin baik lagi dalam penerapannya di kelas pembelajaran saya, baik itu dalam hal perencanaannya maupun pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, sikap positif yang bisa saya ambil adalah membandingkan hasil yang sudah saya peroleh pada pembelajaran yang biasanya saya gunakan dan membandingkan hasilnya dengan pembelajaran yang sudah ada saat ini. Dan yang ketiga, saya meminta refleksi dari rekan guru maupun dari murid saya, bagaimana pendapat mereka dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah mulai saya terapkan di kelas pembelajaran saya. Apa yang mereka rasakan selama dalam proses pembelajaran dan apa kelebihan yang mereka bisa lihat dari proses yang sudah berlaku. Baiklah, saya akan merefleksikan pembelajaran berdiferensiasi di modul 2.1 dihubungkan dengan modul yang sebelumnya sudah saya pelajari pada program guru penggerak ini. Sesuai dengan tujuan pendidikan yang sudah disebutkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan itu memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan itu sendiri. Maka, sama juga halnya yang disebutkan, guru itu sama seperti petani yang berusaha dan selalu memelihara agar tanamannya itu memberikan hasil atau buah yang melimpah dan juga berkelanjutan. Maka, saya juga sebagai guru akan memikirkan keberadaan murid saya karena mereka adalah fokus dan tujuan saya sebagai seorang pendidik. Maka yang saya pikirkan adalah pendidikan itu harus berpihak kepada anak karena setiap anak itu unik dan mereka mempunyai keunikannya masing-masing. Dengan keunikannya masing-masing, maka saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memerdekakan mereka dari keterbatasannya, agar kelak mereka itu menjadi sosok yang berguna bagi diri mereka sendiri dan juga bagi lingkungannya, dan juga mereka mempunyai apa yang menjadi profil seorang pelajar Pancasila sesuai dengan yang kita cita-citakan bersama yang sudah ada dilukiskan dalam visi sekolah yang mau dicapai. Karena apa? Karena dalam mencapai visi tersebut, guru tidak juga dapat bergerak sendiri, tapi juga harus menjalin kolaborasi dengan Bapak Ibu guru lainnya di dalam satu sekolah agar apa? Tercipta pemahaman dan adanya keselarasan dalam tindakan untuk mencapai tujuan dan visi yang sudah tentukan itu. Untuk SMA 1 Cimaja sendiri, saya itu punya visi untuk mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, dan bertanggung jawab dalam membangun negeri. Visi saya mungkin butuh perjuangan saya sebagai pribadi untuk melihatnya nanti sebagai suatu kenyataan yang juga tentu saya tidak bisa bergerak sendiri. Saya butuh kerja sama dengan semua warga sekolah, terutama sekali para rekan sejawat, sebagai mana kami itu adalah aktris dan juga aktor yang ada di kelas dan yang menjadi penentu dalam pencapaian visi tersebut. Visi yang sudah dibuat itu mungkin butuh waktu yang lama untuk melihatnya menjadi suatu kenyataan. Tapi bukan tidak mungkin, harapan itu akan menjadi nyata. Maka usaha yang dapat kami lakukan agar kami semakin dekat dengan mimpi indah kami itu, maka kami juga menerapkan yang namanya budaya positif di sekolah agar kiranya dapat menumbuhkan motivasi intrinsik bagi setiap murid
agar menjadi pribadi-pribadi yang merdeka dan berkarakter kuat. Karena mimpi indah dari seorang guru adalah dapat melihat muridnya tegak berdiri menghadapi gelombang kehidupannya dan dapat mengalahkan tantangannya sesuai dengan alam dan kodratnya. Itu mimpi saya juga pribadi seperti itu. Maka untuk mencapai itu semua, guru senantiasa berusaha untuk menerapkan pembelajaran yang terbaik bagi murid-muridnya di kelas. Setiap keunikan siswa itu juga keberagamannya yang kita temukan dalam kelas pembelajaran kita adalah tantangan bagi kita. Bagaimana keberagaman itu dapat kita taklukkan sehingga memberikan hasil yang optimal dalam pembelajaran. Jawaban dari keberagaman yang kita temui dalam kelas pembelajaran kita adalah dengan cara mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah manifestasi pembelajaran yang berpihak pada murid yang dirancang, dilaksanakan, dan dinilai untuk memenuhi kebutuhan individual murid dengan memperhatikan kesiapan belajarnya, minat belajar murid, dan juga profil pelajar. Dalam kelas pembelajaran berdiferensiasi, hal pertama yang perlu kita lakukan itu adalah mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar siswa kita yang didasarkan pada 3 aspek tadi, kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Sedangkan kita lihat dulu satu persatu aspek ini. Kesiapan belajar itu adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru. Adapun tujuannya untuk melakukan identifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pengajaran kita agar terpenuhi kebutuhan belajarnya. Berikutnya, minat belajar itu merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan kepuasan diri. Adapun tujuannya melakukan pembelajaran berbasis minat itu adalah membantu murid menyadari ada kecocokan antara sekolah dengan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, untuk mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau yang baru mau mereka kenali. Yang keempat, untuk meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Itu yang untuk minat belajar, sedangkan untuk profil pelajar itu sendiri adalah mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya mengidentifikasi atau untuk memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberi kesempatan kepada murid itu sendiri belajar secara natural dan efisien. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini ditujukan dia untuk memfasilitasi pembelajaran yang berpihak pada murid yang dapat memenuhi kebutuhan yang beragam di kelas agar dapat mencapai hasil belajar yang optimal dibandingkan dengan pembelajaran sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Agar kita dapat menentukan kebutuhan belajar anak, maka kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi atau memetakannya agar kebutuhan belajar itu bisa kita ketahui. Dengan cara apa? Yang pertama, mengamati perilaku murid, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki murid terkait topik yang akan dipelajari. Yang ketiga, melakukan penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka, dan mencatat kebutuhan yang diungkapkan dari hasil penilaian. Yang keempat, mendiskusikan dengan orang tua atau wali murid. Berikutnya ada ini yang kelima sampai dengan 12, itu mungkin bisa kita lihat sama-sama. Berikutnya
Sesudah kebutuhan belajar siswa dapat diidentifikasi, maka langkah kita berikutnya adalah menentukan strategi pembelajaran yang akan kita gunakan. Strategi pembelajaran dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita perkenalkan dulu 3 jenis, yaitu ada pembelajaran berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk. Itu bisa kita jadikan salah satu atau mungkin kombinasi dari ketiganya pada saat kita melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian yang menjadi kesimpulan saya untuk modul 2.1 ini adalah pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Dia adalah manifestasi pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana dia dirancang, dilaksanakan, dan dinilai untuk memenuhi kebutuhan individual murid dengan memperhatikan kesiapan belajarnya, minat belajar murid, dan juga profil pelajar. Setelah kebutuhan belajar murid kita ketahui, maka langkah kita berikutnya adalah menetapkan strategi pembelajaran yang akan kita gunakan di kelas pembelajaran kita. Pembelajaran berdiferensiasi ini buat saya pribadi masih baru, tapi saya mau untuk mempelajarinya dan saya akan mencoba memperbanyak referensi saya di kemudian hari. Karena apa? Karena jika diri tergerak, kita bergerak, mari menggerakkan untuk masa depan yang lebih baik, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi kita. Baiklah Bapak Ibu, sekian dulu pemaparan saya untuk koneksi antar materi pada modul 2.1. Terima kasih.